Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selaku insan yang beriman, Wah, kita semua, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan rasa syukur kita dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah serta nikmatnya, sehingga pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita bisa dapat bertemu kembali dalam rangka proses kuliah, proses belajar mengajar, walaupun perkuliahan kita pada kesempatan sore hari ini dalam via online atau via Zoom, namun alhamdulillah kita semua masih berkesempatan hadir untuk mengikuti proses kuliah ini. Tak lupa pula salawat serta salam selalu tercurah dan tersampaikan kepada baginda kekasih kita, kekasih Allah, yakni Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, tabi'in dan tabi'innya, dan khususnya kita umatnya yang insya Allah masih sampai saat ini, detik ini kita masih tetap istiqomah mengikuti segala sunnah dan perintahnya, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Ya, teman-teman sekalian, uh, sebelum kita memulai proses belajar mengajar, terlebih dahulu kita mengecek kehadiran teman-teman sekalian. Hari ini semua hadir ya? alhamdulillah semuanya. Baik. Iya, kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat-sehat. Iya, sehat alhamdulillah. Alhamdulillah baik, Pak. Iya. Baik, teman-teman sekalian. Ya, topik kita pada kesempatan sore hari ini atau kuliah kita pada hari ini yakni tentang perencanaan atau konsep dasar perencanaan pembelajaran. Nah, siapa teman-teman masih ingat tema kita sebelumnya tentang apa? Mungkin ada yang bisa menjelaskan atau menyampaikan ulang tema kita pada pertemuan sebelumnya. Topik sebelumnya itu membahas tentang landasan dan kurikulum di sekolah, Pak. Iya, benar. Tema kita sebelumnya itu tentang landasan kurikulum di sekolah. Nah, hari ini kita akan mencoba untuk kemudian belajar tentang konsep dasar perencanaan pembelajaran. Ya, materinya mungkin sudah saya kirim ke teman-teman, tinggal nanti dilihat saja pada PPT-nya. Ya, saya screen materinya dulu ya. Bisa dilihat materinya? Masih jaringannya masih Oh ya, mungkin masih loading ini. udah. Ya, sudah ya? Ya. Udah bisa dilihat, Pak. Iya, baik teman-teman sekalian. Tema kita pada kesempatan sore hari ini adalah konsep dasar perencanaan pembelajaran. Nah, sebelum kita masuk pada materinya, mungkin saya akan menjelaskan kepada teman-teman tentang capaian pembelajaran atau CP dan CPMK atau sub CPMK. Jadi capaian pembelajaran pada mata kuliah atau tema kita pada kesempatan hari ini yakni yang pertama adalah
bagaimana teman-teman mahasiswa mampu menguraikan konsep dasar tentang perencanaan pembelajaran, kemudian mampu menguraikan teknik-teknik desain pembelajaran pendidikan agama Islam yang berbasis teknologi informasi, kemudian mampu menguraikan strategi dan metode pembelajaran pendidikan agama Islam berdasarkan akulturasi budaya berbasis teknologi informasi. Kemudian yang diharapkan pada tema kita pada hari ini adalah teman-teman mampu menguraikan tentang konsep dasar perencanaan pembelajaran. Jadi harapannya pada tema kita pada hari ini itu teman-teman bisa mampu menjelaskan atau menguraikan tentang konsep dasar perencanaan pembelajaran. Nah, sebelum kita mulai tentang materinya, mungkin teman-teman siapa yang tahu? Mungkin teman-teman ada yang tahu tentang perencanaan pembelajaran itu apa? Ada yang bisa? Perencanaan pembelajaran itu, jadi perencanaan pembelajaran itu adalah proses sistematis dalam merancang kegiatan belajar mengajar agar dapat mencapai tujuan pembelajaran yang efisien dan efektif, Pak. Ya, baik. Benar sekali. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan? Teman-teman yang lain mungkin ada yang bisa menjelaskan tentang perencanaan pembelajaran itu apa? Saya Pak. Ya, iya Selain Indra. itu, perencanaan pembelajaran adalah proses yang dilakukan guru untuk memastikan pembelajaran berjalan dengan baik dan efektif. Iya, Sekian dari saya, Pak. iya baik. Berikan aplaus dulu buat kita semua. Iya, bahwa perencanaan pembelajaran itu adalah proses di mana seorang guru itu merancang terkait dengan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah sehingga pembelajaran yang dilaksanakan itu bisa diterapkan secara efektif dan efisien. Jadi tujuan daripada seorang guru atau seorang dosen itu merancang pembelajaran sehingga proses pembelajaran yang dilakukan itu dia bisa mencapai tujuan. Nah, tujuan yang dicapai itu secara efektif dan efisien. Nah, ketika tujuan pembelajaran itu dirancang dengan baik, dilaksanakan secara efektif dan efisien, itu mampu melibatkan mahasiswa atau mampu melibatkan siswa dalam proses pembelajaran. Nah, adapun definisi daripada perencanaan pembelajaran. Yang pertama, proses sistematis. Kemudian yang kedua, merancang kegiatan. Yang ketiga, efektif dan efisien. Yang tadi sudah disampaikan bahwa proses perencanaan pembelajaran itu sehingga berlangsung secara efektif dan efisien, kemudian merancang kegiatan dan sistematis. Yang pertama, definisi perencanaan yang pertama yakni yang pertama sistematis. Perencanaan pembelajaran dilakukan secara terstruktur dan berurutan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi seorang guru atau seorang dosen dalam merancang perencanaan pembelajaran, buat pembelajaran itu, maka harus dia sistematis, harus terstruktur. Kemudian yang kedua adalah merancang kegiatan atau merancang aktivitas belajar mengajar yang akan dilakukan oleh guru atau dosen kepada siswa atau mahasiswa. Gitu. Setelah sudah membuat perencanaan itu sistematis, kemudian yang kedua itu merancang kegiatan yang dilakukan, dan yang ketiga adalah efektif dan efisien. Perencanaan yang baik dapat mengoptimalkan proses dan hasil
pembelajaran yang baik. Jadi kalau sudah dirancang secara sistematis, kemudian di dalamnya ada kegiatan, aktivitas yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa atau guru dan siswa, maka itu akan tercapai yang namanya efektif dan efisien. Iya, kemudian kira-kira tujuan pembelajaran itu dilakukan untuk apa? Siapa yang bisa menjawab? Kira-kira apa sih tujuan dari perencanaan pembelajaran? Tadi kan teman-teman sudah menjelaskan tentang definisi perencanaan pembelajaran, iya kan? Lalu apa sih sebenarnya tujuan dari perencanaan pembelajaran? Mungkin ada yang bisa tahu? Ada yang bisa menjelaskan? Tujuan perencanaan pembelajaran, ada yang bisa? Iya, jadi tujuan perencanaan pembelajaran itu ada 4. Yang pertama adalah memfokuskan sasaran. Kemudian yang kedua, mengoptimalkan waktu. Dan yang ketiga, memilih strategi. Dan yang keempat adalah mengevaluasi. Yang pertama, tujuan daripada perencanaan pembelajaran yang pertama itu adalah memfokuskan sasaran. Menentukan arah dan sasaran pembelajaran yang jelas. Maka seorang dosen atau seorang guru dalam merancang tujuan pembelajaran itu harus menentukan sasaran yang jelas. Kenapa? Karena ini sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran. Akan berpengaruh terhadap materi yang akan disampaikan, waktu yang akan dilakukan, kemudian strategi yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Maka poin yang pertama adalah memfokuskan sasaran, menentukan kira-kira arah dan sasaran pembelajaran ini seperti apa, kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah mengoptimalkan waktu, mengatur alokasi waktu pembelajaran secara efektif. Nah, hal ini sangat penting. Nah, kadang guru itu atau dosen dalam melaksanakan proses pembelajaran, kalau tidak dioptimalkan waktu ini, maka kadang dari materi yang harus diajarkan itu selama 1 jam, bahkan lewat sampai 2 jam, atau bahkan sampai 3 jam, ya kan? Maka guru sudah harus membuat yang namanya tujuan perencanaan dalam proses belajar, sehingga waktu yang digunakan dalam proses pembelajaran itu dia bisa efektif dan efisien. Kemudian yang ketiga adalah memilih strategi. Nah, memilih metode dan media pembelajarannya yang tepat. Nah, lagi-lagi dalam proses pembelajaran itu sangat penting seorang guru atau seorang dosen dalam memilih strategi, metode yang digunakan atau media yang digunakan dalam pembelajaran. Jadi proses belajar mengajar itu dia efektif, efisien, siswa itu senang, tergantung juga metode atau media yang digunakan oleh guru maupun dosen dalam melaksanakan proses pembelajaran. Kalau materinya itu harus diskusi, namun metode yang dipakai oleh dosen atau guru itu adalah metode ceramah, maka yakin sungguh siswa itu bosan. Begitu. Maka penting seorang dosen atau seorang guru itu dalam proses pembelajaran harus menentukan tujuan yang jelas. Kira-kira materi ini, metode atau media yang digunakan itu apa, gitu. Kemudian yang keempat adalah evaluasi. Nah, evaluasi ini penting. Kenapa evaluasi ini penting? Sehingga bisa mengetahui dari ketiga tadi, sasaran, waktu, strategi, atau metode media yang digunakan. Kira-kira dia efektif tidak? Kira-kira efisien tidak? Kayak gitu. Karena tadi
definisi perencanaan pembelajaran itu salah satunya adalah efektif dan efisien. Jadi kalau tujuan pembelajaran itu dirancang efektif dan efisien, nah berarti proses pembelajarannya itu dia berlangsung dengan baik. Maka perlu adanya evaluasi untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Kira-kira tujuan pembelajaran yang dilakukan oleh guru atau dosen ini sudah tepat, sudah sesuai ataukah tidak, kayak gitu. Maka evaluasi itu penting untuk dilakukan oleh seorang guru atau dosen dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Nah, tadi sudah definisi perencanaan pembelajaran sudah, kemudian tujuan pembelajaran. Setelah itu komponen perencanaan pembelajaran. Kira-kira teman-teman ada yang bisa menjelaskan atau menyebutkan kira-kira komponen perencanaan dalam pembelajaran itu apa saja? Ya, coba. Ada yang bisa tahu komponen dalam perencanaan pembelajaran itu apa saja? Ya baik, saya Jadi prinsip-prinsip perencanaan pembelajaran ini yang pertama adalah berorientasi pada tujuan, kemudian yang kedua adalah praktis dan fleksibel, ketiga itu adalah berkesinambungan, dan keempat itu adalah menantang. Yang pertama, kenapa prinsip pembelajaran itu harus dia berorientasi pada tujuan? Karena segala perencanaan yang dilakukan oleh dosen maupun guru itu harus sesuai dengan tujuan pembelajaran atau tujuan yang telah dirancang dalam pembelajaran. Kemudian setelah itu, ketika sudah membuat komponen pembelajaran, kemudian prinsip-prinsip perencanaan pembelajaran, maka selanjutnya adalah merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, dalam merumuskan tujuan pembelajaran ini, yang pertama melihat ada identifikasi. Identifikasi di sini adalah bagaimana guru atau dosen itu menentukan kompetensi yang harus dicapai. Kira-kira dari rumusan tujuan pembelajaran ini, kompetensi yang dicapai oleh mahasiswa atau siswa itu apa? Nah, ketika sudah mengidentifikasi, mengetahui, mendapatkan informasi tentang ini, maka yang kedua adalah merumuskan. Maka yang kedua ini membuat rumusan. Nah, merumuskan tujuan pembelajaran dalam bentuk perilaku yang dapat diamati. Yang ketiga adalah klasifikasi. Mengklasifikasikan tujuan sesuai dengan ranah kognitif, afektif, konsep esensial yang perlu dikuasai. Kemudian yang ketiga adalah keluasan. Keluasan materi harus mempertimbangkan alokasi waktu dan kemampuan siswa. Selanjutnya, pemilihan metode pembelajaran. Nah, dalam pemilihan metode pembelajaran, yang pertama yang harus dilakukan oleh dosen atau guru adalah melihat, mempertimbangkan latar belakang, minat, dan gaya belajar siswa. Jadi metode pembelajaran itu harus dilihat sesuai dengan latar belakang siswa ataupun mahasiswa. Kemudian yang kedua adalah tujuan pembelajaran. Metode harus sesuai dengan ranah tujuan yang ingin dicapai. Jadi ketika mengetahui tentang karakteristik gaya belajar siswa atau mahasiswa, maka yang kedua itu menentukan
metode apa yang kira-kira sesuai dengan karakteristik atau gaya belajar mahasiswa atau siswa. Kemudian yang ketiga itu adalah kemampuan guru. Nah, kemampuan guru di sini yang dimaksudkan adalah bagaimana guru atau dosen itu memilih metode yang sesuai dengan kompetensi atau pengalaman guru atau dosen. Kemudian yang keempat adalah sumber daya, mempertimbangkan ketersediaan sumber daya belajar dan fasilitas pendukung. Guru maupun dosen juga harus melihat tentang mempertimbangkan fasilitas belajar. Kira-kira menggunakan metode ini fasilitasnya mendukung atau tidak, gitu. Karena kalau tidak mendukung maka yakin sungguh itu sangat berpengaruh pada proses belajar mengajar. Kemudian yang terakhir yakni evaluasi perencanaan pembelajaran. Nah, evaluasi ini sangat penting dilakukan oleh seorang guru ataupun dosen. Mengapa? Karena segala hal yang dilaksanakan dalam proses pembelajaran itu dia berlangsung secara efektif dan efisien ataukah tidak, itu guru atau dosen dapat melihat atau mengetahuinya melalui evaluasi. Kira-kira metode yang digunakan itu efektif ataukah tidak, kayak gitu. Kira-kira materi yang diajarkan ini sudah dimengerti atau dipahami oleh siswa atau mahasiswa atau belum, kayak gitu. Maka evaluasi itu penting untuk mengukur, mengetahui tentang kemampuan mahasiswa atau siswa dalam memahami materi yang disampaikan atau diajarkan. Nah, mungkin itu beberapa hal atau materi yang dapat saya sampaikan. Harapannya adalah semoga pertemuan kita pada kesempatan kuliah hari ini bisa dapat dipahami, dimengerti oleh teman-teman sekalian, dan saya berharap apa yang saya sampaikan ini tidak hanya sampai di sini, namun teman-teman juga harus mencari tahu, mengkaji lebih jauh, mungkin dari sumber-sumber yang lain, sehingga menambah khazanah keilmuan, menambah pengetahuan teman-teman tentang perencanaan dalam proses belajar mengajar. Kenapa? Karena ini sangat penting. Seorang dosen, seorang guru, apalagi teman-teman yang adalah calon guru, yang kemudian harus mengetahui tentang konsep dasar dalam perencanaan pembelajaran itu seperti apa. Dalam membuat perencanaan pembelajaran, apa yang harus potong siapkan, apa yang harus guru siapkan, sehingga proses pembelajaran itu bisa berlangsung efektif dan efisien. Demikian mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.